Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Deanggraini dengan NIM 2403109. Saya dari Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Nah, di sini saya merupakan salah satu mahasiswa yang memiliki mata kuliah umum wajib pendidikan Pancasila yang diampu oleh Bapak Muhammad Prima Ersyah SHMH dengan mata kuliah pendidikan Pancasila dengan kode sesi 68. Nah, tujuan saya di sini adalah untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak mengenai presentasi atau pembuatan video penjelasan mengenai materi yang telah disampaikan pada mata kuliah pendidikan Pancasila ini. Sebelumnya izin Bapak dan teman-teman semuanya, saya lanjut kepada presentasi saya pada hari ini, yaitu di mana dalam penjelasan mengenai beberapa materi yang disampaikan oleh Bapak, yaitu akan saya sampaikan ulang kembali dan saya ringkas bahwa pada materi atau mata kuliah pendidikan Pancasila, di sini ada 6 pokok bahasan yang akan saya bahas pada hari ini, yaitu bagian pertama mengenai sejarah Indonesia, bagian kedua filsafat Pancasila, kemudian etika Pancasila, kemudian Pancasila sebagai ideologi, kemudian Pancasila dan hukum dasar negara, kemudian Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Baik, kita langsung saja masuk ke bagian pertama mengenai sejarah Indonesia. Nah, proses tumbuhnya bangsa dan kehidupan kebudayaan Indonesia. Ini poin pertama yang akan kita bahas. Nah, proses tumbuhnya bangsa dan kebudayaan Indonesia tentu tidak terlepas dengan masa praksara. Itu awal sekali adanya manusia, yaitu manusia purba. Seperti Pithecanthropus erectus merupakan manusia Jawa, Homo wajakensis, hingga nanti pada Homo sapiens. Kemudian pada masa ini, itu corak kehidupan pada manusia purba. Itu awalnya dia tuh nomaden, lama-lama akan semi nomaden. Nomaden artinya dia itu hidupnya berpindah-pindah dan memperoleh makanan dengan cara berburu atau meramu. Kemudian dia akan berkembang menjadi semi nomaden yang akhirnya menetap dengan kemampuan bercocok tanam yang sederhana. Nah, kemudian sistem kepercayaan yang dianut pada masa itu ada dua, animisme dan dinamisme. Animisme itu kepercayaan terhadap roh nenek moyang, sedangkan dinamisme itu percaya kepada benda-benda yang memiliki kekuatan gaib. Oke, langsung kepada peninggalan-peninggalan budayanya, yaitu ada alat batu berupa kapak perimbas, kapak genggam, alat serpih, kemudian lukisan gua, peninggalan zaman megalitikum, itu contohnya seperti menhir, dolmen, sarkofagus, dan punden berunda. Ini contoh dari menhir. Nah, inilah yang membuktikan bahwa pada masa itu adanya juga kebudayaan, peninggalan budaya-budaya yang ditinggalkan oleh manusia purba. Nah, oke, lanjut. Selain dari masa Praksara itu ada masa pengaruh Hindu-Buddha. Nah, masuknya Hindu-Buddha itu melalui jalur perdagangan, yaitu perdagangan laut dari India sekitar abad kedua Masehi, dan adanya beberapa teori yang masuk, berupa teori Brahmana, Ksatria, Waisya, dan juga teori arus balik. Nah, kemudian selain adanya berbagai teori, itu juga ada pada masa itu kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Nah, kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha itu pertama kali mungkin kita tidak asing, yaitu kerajaan Kutai pada abad keempat Masehi, yang dimana dia itu merupakan kerajaan Hindu tertua di Indonesia yang terletak di Kalimantan Timur. Bukti peninggalannya apa? Berupa prasasti Yupa. Nah, ini pada PPT saya tampilkan. Ini Yupanya, ya. Kemudian ini adalah candi tertua kita, Hindu-Buddha, ke kerajaan Hindu tertua, yaitu kerajaan Kutai. Kemudian adanya yang kedua, yaitu kerajaan Tarumanegara. Pada abad kelima Masehi, yang dimana kerajaan Hindu-Buddha ini yang berada di Jawa Barat dan peninggalannya berupa prasasti juga. Kemudian adanya Sriwijaya, kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi, di mana kerajaan Buddha maritim terbesar yang berpusat di Sumatera.
Dia itu menguasai perdagangan di Selat Malaka, kemudian peninggalannya itu berupa prasasti Kedukaan Bukit, Talang Tuwo, dan lain-lain, dan juga adanya Candi Muara Takus. Oke, lanjut. Kerajaan lainnya itu ada Mataram Kuno, kemudian Singosari. Nah, pada Mataram Kuno ini peninggalannya itu sangat-sangat terkenal, yaitu adalah Candi Prambanan dan juga Candi Borobudur. Kemudian pada masa Singosari, yaitu mengalami kejayaan pada masa Raja Kertanegara. Kemudian pada masa Majapahit, itu pada pemerintahan Hayam Wuruk dan juga terkenal dengan Mahapatihnya berupa Mahapatih Gajah Mada yang terkenal dengan sumpahnya yaitu Sumpah Palapa. Peninggalannya apa? Berupa Kitab Negara Kertagama, Suto Soma, dan juga berbagai candi lainnya. Oke, lanjut. Nah, dengan adanya perpaduan antara budaya lokal di Indonesia dengan kerajaan-kerajaan atau budaya-budaya Hindu-Buddha, ini akan mengakibatkan akulturasi budaya. Nah, contohnya terlihat pada dalam seni bangunan candi. Contohnya ada pada Punden Berunda. Nah, itu ada beberapa bangunan mix antara lokal Indonesia dan juga Hindu-Buddha. Kemudian adanya seni ukir, sastra atau kakawin, kemudian sistem pemerintahannya juga ada, yaitu dewa, raja, kemudian juga sistem kepercayaannya. Nah, setelah kita pada Hindu-Buddha, kita masuk kepada masa pengaruh Islam. Nah, Islam sendiri masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan dari Gujarat atau India, Persia, kemudian Arab sekitar abad ke-7, tapi baru berkembang pada abad ke-13. Nah, teori masuknya itu ada teori Gujarat, Persia, Mekah, dan juga Cina. Kemudian penyebarannya itu dilakukan dengan berbagai cara, seperti perdagangan, perkawinan, pendidikan, kesenian, dan tasawuf. Dan juga jangan lupakan yaitu peran Wali Songo. Oke, lanjut. Pada masa pengaruh Islam ini sendiri, itu juga sama dengan Hindu-Buddha. Ada beberapa kerajaan-kerajaan Islam. Contohnya itu yang paling pertama adalah Samudra Pasai yang ada di Aceh. Kemudian Aceh Darussalam, yaitu kerajaan Islam besar yang terkenal dengan perlawannya terhadap Portugis. Nah, kemudian Demak, yaitu kerajaan Islam pertama yang ada di Jawa, yang didirikan oleh Raden Patah. Kemudian Mataram Islam, kemudian Banten, Goa Talo, Ternate, dan juga Tidore. Ini masih banyak kerajaan Islam pada masa itu. Nah, kemudian akulturasi budaya juga terjadi. Nah, kan tadi ada tuh masa apa namanya budaya lokal, kemudian Hindu-Buddha, sekarang masuk lagi Islam, sehingga banyak terjadinya akulturasi budaya. Nah, perpaduan antara berbagai budaya-budaya yang disampaikan tadi, itu contohnya seperti arsitektur masjid. Kalian bisa lihat pada Masjid Agung Demak itu pada bagian atap tumpangnya. Nah, kemudian ada sastra hikayat, babat, dan tradisi gerebek maulud. Kemudian pengaruh tumbuhnya bangsa dan kebudayaan Indonesia tentunya itu tidak lepas dengan organisasi pergerakan nasional. Nah, yang paling kita ketahui mungkin itu dari segi organisasi sosial politik, sosial budaya yang akhirnya mengarah kepada politik, yaitu Budi Utomo. Nah, awalnya organisasi ini kan itu tidak boleh mengarah kepada hal-hal politik. Nah, karena hal tersebut dapat mengancam penjajah. Nah, jadi pada masa itu bangsa Indonesia, beberapa warga atau orang pintar di Indonesia, dia mendirikan organisasi. Tapi awalnya dia tuh bersifat sosial budaya. Tapi sebenarnya tujuannya yaitu akan bergerak kepada arah politik. Contohnya pada Budi Utomo 1908, kemudian adanya Syarikat Islam, ya, yang tujuannya adalah menyuarakan kepentingan rakyat, kemudian Indonesia Partij, yaitu organisasi politik pertama. Nah, ini baru organisasi politik pertama yang terang-terangan menginginkan kemerdekaan Indonesia. Nah, itu didirikan oleh tiga serangkai, Daus Dekker, kemudian Cipto Mangunkusumo, Suardi Surya Diningrat. Nah, kemudian adanya Perhimpunan Indonesia pada tahun 1922. Organisasi mahasiswa di Belanda
yaitu yang mendirikan adalah orang Indonesia, tapi orang Indonesia yang berada di Belanda, yang aktif mengkampanyekan kemerdekaan Indonesia di dunia internasional. Oke, lanjut. Eh, Bagian kedua yaitu proses tumbuhnya pemerintahan yang teratur di Nusantara. Nah, masa kerajaan-kerajaan awal kita akan bahas pada prakolonial terlebih dahulu ya, di mana sistem pemerintahan pada masa prakolonial itu adalah monarki, artinya kerajaan, ya, yang dipimpin oleh seorang raja dianggap memiliki kekuasaan yang absolut. Nah, kemudian struktur birokrasinya itu sederhana, di mana raja itu dibantu oleh pejabat istana, kemudian panglima perang, kemudian pemungut upeti, kemudian wilayah kerajaan dibagi menjadi daerah yang dipimpin oleh penguasa lokal, dan lain sebagainya. Kemudian masa penjajahan yaitu pada masa kolonialnya. Itu adanya FOC. Mungkin kalian FOC ini kalian mungkin tidak asing lagi, yaitu pemerintahnya dalam bentuk pemerintahan tidak langsung. Dia tuh lebih fokus kepada monopoli perdagangan, seringkali memanfaatkan penguasa lokal untuk kepentingan. Nah, sebenarnya ya, seperti yang kita ketahui, tujuan utama FOC itu untuk merebut rempah-rempah yang ada di Indonesia. Selain itu, untuk menguasai rempah-rempah tersebut dan juga menguasai tempatnya, ya kan? Nah, di mana bentuk pemerintahnya itu di mana gubernur gubernur jenderal itu sebagai pemimpin tertinggi. Kemudian sistem birokrasinya itu dibentuk untuk mengelola perdagangan dan wilayah kekuasaan. Ya kan, seperti yang kita ketahui untuk memperluas wilayah kekuasaan. Oke, kemudian selain itu adanya pemerintahan Hindia Belanda setelah 1799, di mana dia menerapkan pemerintahan langsung. Nah, dan juga memanfaatkan sistem feodal di wilayah lain. Nah, eh, adanya gubernur jenderal yaitu sebagai wakil ratu atau raja Belanda memiliki tiga kekuasaan yaitu eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Kemudian ada juga nih pembagian wilayah pada masa itu ada tiga, ya, yaitu eh, di mana yang lebih mencolok adalah Jawa dibagi menjadi keresidenan, kabupaten, dan juga distrik, ya. Keresidenan, kabupaten, distrik. Kemudian yang terakhir itu adanya desa. Sedangkan di luar Jawa itu lebih beragam. Nah, sistem hukumnya itu sistem hukum ganda. Diberlakukan hukum Eropa untuk orang Eropa dan hukum adat atau agama untuk pribumi. Tapi seringkali hukum yang diberikan kepada pribumi ini merugikan orang pribumi. Nah, lanjut. Pada masa penjajahan kolonial ini juga adanya masa pendudukan Jepang, di mana Nusantara itu dibagi menjadi tiga wilayah, Sumatera, Jawa, Madura, dan juga Indonesia Timur. Kemudian penghapusan bahasa Belanda. Ya, di sini mulai Belanda itu bahasa Belanda dilarang, dijadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Kemudian pembentukan organisasi seperti PETA, Pembela Tanah Air, Heiho, Jawa Hokokai untuk kepentingan perang Jepang. Nah, akhirnya nih dengan adanya mobilisasi dari rakyat, akhirnya terbentuk organisasi kan. Nah, dari terbentuknya berbagai organisasi, itu yang terakhir tuh ada terbentuk organisasi berupa BPUPKI dan juga PPKI. Nah, adanya dua organisasi ini yang membuat atau langkah persiapan kemerdekaan Indonesia. Nah, meskipun ya awalnya BPUPKI dan PPKI ini dibentuk untuk memerdekakan Indonesia, tapi masih berkaitan dengan Jepang. Istilahnya tuh Indonesia tidak merdeka sendiri, tapi masih di bawah pemerintahan Jepang pada masa itu. Tentunya sebagai orang-orang pada masa itu, orang Indonesia pada masa itu, tentu tidak terima dengan hal tersebut. Akhirnya, pembentukan BPUPKI dan PPKI ini dimanfaatkan untuk kepentingan Indonesia, yang dimana badan ini merumuskan dasar negara dan undang-undang dasar. Oke, lanjut. Yang bagian ketiga, perlawanan melawan penjajah Belanda sebelum abad ke-21. Nah, perlawanan sebelum abad ke-20 dan 21 ini umumnya bersifat kedaerahan, dipimpin oleh tokoh lokal, kemudian bangsawan ataupun ulama, dan lain sebagainya. Nah, apa sih penyebab utama perlawanan? Tentunya kita rugi.
ya kan? Di mana adanya monopoli perdagangan, kemudian campur tangan dalam urusan internal kerajaan, dan kesewenang-wenangan penjajah pada masa itu. Tentunya ya, kalau kita merasa rugi akan melawan orang yang membuat kita rugi. Oke, lanjut. Perlawanan terhadap Portugis itu dimulai pada awalnya kita perlawanan terhadap Portugis, di mana itu adanya Sultan Ali Muqayyad Shah dari Aceh berhasil mengusir Portugis dari Aceh pada abad ke-16. Kemudian Sultan Babullah dari Ternate, Fatih Unus dari Demak, dan juga Fatahillah ya, sebagai Jayakarta. Pengganti namanya menjadi Jayakarta pada tahun 1527. Kemudian ada juga nih perlawanan terhadap FOC dan pemerintah Hindia Belanda. Ini mungkin kita tidak asing tokoh-tokohnya, yaitu ada Sultan Agung Hanya Rakusuma dari Mataram Islam. Kemudian ada juga Sultan Hasanuddin dari Gua Talong, Makassar. Di mana itu dia tuh dikenal sebagai ayam jantan dari timur. Tapi Sultan Agung dan juga Hasanuddin ini sama-sama gagal. Kalau Sultan Agung Hanyakra Kusuma ini menyerang FOC di Batavia, tapi dia tuh gagal karena kurangnya logistik, ya, logistik, strategi. Kemudian kalau Sultan Hasanuddin itu atau ayam jantan dari timur mengalami kekalahan dikarenakan adanya suatu pemaksaan perjanjian Bongaya. Kemudian adanya Trunojaya dari Madura yang dimana pemberontakan melawan Amangkurat I dan FOC di Mataram. Kemudian ada Untung Suropati, mantan budak FOC yang kemudian memimpin perlawanan terhadap FOC di Jawa Timur pada abad ke-17. Kemudian perlawanan terhadap FOC dan pemerintahan Hindia Belanda ini juga dilakukan oleh Pangeran Mangkubumi dan Mas Said, yaitu dinamakan dengan Perang Gianti 1749 sampai 1757. Di mana di sini FOC itu campur tangan dalam urusan internal Mataram, sehingga terjadinya perlawanan oleh Pangeran Mangkubumi dan Mas Said yang nantinya akan berakhir dengan Perjanjian Gianti, di mana membagi Mataram menjadi Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta, dan Perjanjian Salatiga yang mendirikan Mangkunegaran. Kemudian adalah adanya Sultan Nuku Tidore memimpin perlawanan rakyat Maluku Utara dan Papua, dan dia ini berhasil memulihkan kedaulatan Tidore. Adanya Perang Padri oleh Tuanku Imam Bonjol, perang saudara antara kaum Padri yaitu ulama Puritan dan kaum kaum adat, kemudian Belanda ikut campur dan menjadi perang melawan Belanda. Nah, dengan adanya Belanda ini tuh kompor dari kaum Padri dan juga kaum adat istilahnya ya. Kemudian adanya Patimura. Patimura ini memimpin perlawanan rakyat Maluku terhadap kebijakan monopoli dan kerja paksa yang dilakukan oleh Belanda. Nah, kerja paksa yang dilakukan oleh Belanda itu apa namanya? Yaitu Rodi. Nah, perlawanan terhadap FOC dan pemerintah Hindia Belanda juga tidak terlepas dari peran dari Pangeran Diponegoro, kemudian I Gusti Ketujelantik, dan Pangeran Antasari. Kemudian ada juga Sisingamangaraja 12 dari Tanah Batak, yang dimana pada 1878 sampai 1907 yang perlawanan terhadap upaya Belanda menguasai Tapanuli. Ini Sisingamangaraja. Kemudian ada Tuku Umar, Cunyadin, Tuku Cik Ditiro, yaitu berperan dalam Perang Aceh, di mana perang yang paling terlama dan tersulit bagi Belanda. Karena pada saat itu rakyat Aceh itu sangat gigih melawan upaya Belanda untuk menguasai Kesultanan Aceh. Nah, lanjut. Dapat kita lihat bahwa kelemahan dan perlawanan sebelum abad ke-20-21 ini, yaitu di mana adanya beberapa kelemahan, yaitu bersifat kedaerahan, dan belum ada persatuan nasional. Kemudian kalah dalam persenjataan dan teknologi militer. Seringkali bergantung pada satu pemimpin yang karismatik. Kemudian politik adu domba, yaitu divide et impera. Belanda berhasil memecah belah. Nah, bisa teman-teman lihat ya di sini materinya. Oke, lanjut. eh Lanjut kepada
masa awal kemerdekaan. Nah, pada masa awal kemerdekaan di sini kita akan membahas sebuah proklamasi kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 yang dilakukan oleh Soekarno, kemudian pembentukan lembaga negara. Nah, pembentukan lembaga negara ini itu adanya proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 oleh Soekarno. Kemudian pembentukan lembaga negara, adanya PPKI yang memilih Soekarno menjadi presiden dan Muhatta sebagai wakil presiden. Kemudian ada Komite Nasional Indonesia Pusat sebagai pembantu presiden. Kemudian adanya pembentukan kabinet presidensial pertama dan pembentukan provinsi dan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Nah, kemudian pada masa awal kemerdekaan ini juga adanya ancaman disintegrasi dan perjuangan mempertahankan kemerdekaan, yaitu datangnya suku Inggris dan Nica atau Belanda yang berusaha kembali menguasai Indonesia. Kemudian pertempuran kemerdekaan seperti ya, itu Bandung Lautan Api, Puputan Margarana, serangan umum 1 Maret, pertempuran Ambarawa, dan lain sebagainya pada masa itu sangat riwah. Kemudian adanya agresi militer pada Belanda abad 1 dan agresi militer Belanda 2. Kemudian adanya perjanjian Renville, kemudian KMB pada 1949 dan pengakuan kedaulatan pada 27 Desember 1949 di mana Belanda itu mengakui kedaulatan Republik Indonesia Serikat atau RIS kecuali Irian Barat. Oke, lanjut. Nah, masa awal kemerdekaan ini tidak terlupa dengan masa demokrasi liberal 1950 sampai 1959. Nah, ciri dari masa demokrasi liberal yaitu kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari RIS tadi menjadi NKRI. Kemudian sistem pemerintahnya itu parlementer, di mana presiden sebagai kepala negara. Kemudian kepala pemerintahnya itu Perdana Menteri. Kemudian konstitusinya itu UUDS 1950. Kemudian banyak pergantian kabinet, yaitu dari ketidakstabilan politik itu dari namanya Natsir, Sukiman, Wilopo, Ali Sastronjojo, Burhanuddin Harahap, Juanda, dan lain sebagainya. Kemudian terjadi pemilu pertama, memilih anggota DPR dan anggota konstituante. Namun pada masa ini terjadi kegagalan konstituante menyusun undang-undang baru. Nah, sehingga menyebabkan apa? Masalah ekonomi, pemberontakan daerah, dan perjuangan pembebasan Irian Barat, di mana Irian Barat ini ingin bebas. Nah, lanjut. Akhirnya, dari masa ini, keluarkanlah namanya Dekrit Presiden pada 5 Juli 1959, di mana latar belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden ini adalah karena kegagalan konstituante dan juga situasi politik yang tidak stabil. Nah, apa isi dekrit ini? Yaitu pembubaran konstituante, kemudian berlakunya Undang-Undang 1945, dan tidak berlakunya UUDS 1950, pembentukan MPRS dan DPAS. Kemudian dampak dari dekrit ini, yaitu berakhirnya masa demokrasi liberal dan dimulainya masa demokrasi terpimpin. Oke, lanjut. Kita masuk pada masa Orde Lama hingga ke demokrasi, yaitu demokrasi terpimpin. Nah, di mana adanya demokrasi atau masa Orde Lama ini dikarenakan adanya dekret presiden yang saya jelaskan tadi. Kemudian di mana adanya peran ABRI, pengaruh kuat Partai Komunis, kemudian konsep Nasakom, nasionalis agama komunis, ya. Kemudian pembubaran DPR hasil pemilu 1955, pembentukan MPRS yang diangkat oleh presiden. Kemudian terjadi penyimpangan UUD 1945 dan di mana presiden ini menetapkan bahwa dirinya itu adalah presiden seumur hidup. Nah, itu merupakan penyimpangan terhadap Undang-Undang 1945 pada saat itu. Kemudian keluarnya Indonesia dari PBB. Kemudian selain itu pada kebijakan ekonominya itu menggunakan sistem ekonomi terpimpin. Di mana ya pada masa demokrasi terpimpin ini pemerintah itu sangat dominan mengatur segala keekonomian. Nah, itu banyak beberapa terjadinya inflasi, ya. Kemudian adanya pergerakan G30 SPKI, kemudian oleh PKI ya. Kemudian pembebasan Irian Barat dengan operasi Trikora, Trikomando Rakyat. Intinya pada masa demokrasi terpimpin ini sangat banyak yang namanya terjadi beberapa
peristiwa-peristiwa yang sangat mencekam pada saat itu. Oke, lanjut pada masa Orde Baru. Nah, lahirnya Orde Baru ini dikarenakan apa? Super Semar, yaitu Surat Perintah 11 Maret, di mana Soekarno ini memberikan mandat kepada Soeharto untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Nah, jadi kekuasaan itu diberikan kepada Soeharto. Nah, dari Soeharto inilah dia membubarkan PKI dan ormasnya. Kemudian melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. Kemudian peran dominan ABRI. Nah, pada masa Soeharto ini, ABRI ini lebih mencolok. Kemudian adanya penyederhanaan partai politik, pemilu yang teratur, kemudian pembatasan kebebasan pers dan berpendapat. Nah, jadi, kalau kita lihat dari berbagai buku yang kita baca pada masa Soeharto ini, itu terjadinya adalah pembatasan kebebasan berpendapat, di mana dia tuh setiap orang yang berpendapat itu tidak boleh, maka dia akan hilang pada malam hari dan besok paginya orang itu tidak akan didapatkan lagi. Nah, itu kisah pada masa Soeharto pada saat itu di mana tidak memperdulikan HAM. Kemudian pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila atau P4. Selain itu, pada masa Orde Baru itu kebijakan ekonomi itu sangat-sangat bagus, di mana eh, pembangunan ekonominya itu trilogi pembangunan, Repelita, pembangunan 5 tahun, rencana pembangunan 5 tahun, dan pertumbuhan ekonominya itu mengalami ketinggian 7% per tahun. Dan eh, utang luar negeri itu, namun dia itu pembangunan ekonomi itu diiringi dengan KKN. Nah, tapi pada masa itu, rakyat Indonesia itu yang golongan orang-orang miskin itu sangat makmur pada masa Soeharto. Lanjut, akhir Orde Baru itu dikarenakan adanya krisis moneter, kemudian ketidakpuasan masyarakat terhadap KKN, otoriter, kemudian tuntutan reformasi, dan tragedi Trisakti. Nah, tragedi Trisakti ini itu di mana pada masa itu banyak keluarga masyarakat Indonesia menolak beberapa kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan oleh Soeharto. Karena kan kebebasan berpendapat itu pada saat itu sangat minim. Sehingga mahasiswa-mahasiswa yang mengetahui hal-hal penting itu melakukan namanya demonstrasi. Nah, tapi demonstrasi ini ternyata berujung terhadap penembakan. Nah, penembakan inilah yang mengakibatkan amukan massa, yaitu mahasiswa itu dari Universitas Trisakti hingga dinamakan tragedi Trisakti pada Mei 1998. Nah, dan juga kerusuhan Mei, itu karena membludak peristiwa ini. Akhirnya, Soeharto diminta untuk turun dan dia mengalami pengunduran pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Baharudin Yusuf Habibie. Lanjut, masa reformasi. Adanya tuntutan utama reformasi, di mana amandemen Undang-Undang 1945 menghapuskan dui fungsi ABRI, kemudian supremasi hukum dan pemberantasan KKN, di mana pada masa ini, referendum Timur Timur yang berujung pada kemerdekaan Timur Timur. Artinya pada masa ini, Timor Leste itu lepas dari Indonesia. Dan adanya pembentukan Undang-Undang Otonomi Daerah. Itu ciri-ciri dari masa B.J. Habibie. Kemudian masa reformasi ini juga pada masa Abdurrahman Wahid itu pemisahan antara TNI dan Polri. Kan tadi ABRI itu Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Pada Abdurrahman Wahid dipisah menjadi TNI dan Polri. Kemudian pada masa Megawati itu em, dia tuh mengatasi masalah disintegrasi yang ada di Gerakan Aceh Merdeka Aceh. Nah, sedangkan pada tantangan masa reformasi ini, itu pemberantasan korupsi itu belum tuntas. Tapi juga ada nih kesenjangan sosial ekonomi antara masyarakat golongan atas dan golongan bawah. Tidak seperti yang pada masa Soeharto. Kemudian hoax dan disinformasi di era digital, di mana kebebasan ini, berpendapat ini terlalu bebas sehingga banyak hoax yang terjadi. Nah, kemudian kita masuk kepada bagian 2 filsafat Pancasila.
Nah, filsafat Pancasila ini kita akan membahas mengenai pengertiannya. Pengertiannya itu filsafat yaitu filosofia, terdiri dari kata filos cinta dan sofia kebijakan dan pengetahuan. Jadi secara harfiah filsafat itu cinta akan kebijaksanaan. Nah, secara terminologis, upaya mencari kebenaran yang hakiki. Filsafat ini berusaha menggali sedalam-dalamnya sampai ke akar persoalan. Lanjut. Kita cepat saja ya. Di mana karakteristik berpikir filsafat? Itu ada radikal, konseptual, koheren, sistematis, kemudian komprehensif, universal, umum, spekulatif, dan lain sebagainya. Kemudian objek dan cabang dari filsafat. Ada material, formal, kemudian cabang-cabangnya ada metafisika, kemudian epistemologi, aksiologi, etika, estetika, logika, dan juga lain sebagainya. Nah, Pancasila ini sebagai sistem filsafat berarti Pancasila merupakan suatu kesatuan pemikiran yang mendasar, rasional, sistematis, dan menyeluruh mengenai hakikat Tuhan, manusia, persatuan, dan kerakyatan. Nah, lanjut. Pancasila sebagai suatu sistem, artinya Pancasila ini sila-silanya merupakan satu kesatuan yang utuh, saling berhubungan dan saling mengkualifikasi dan tidak dapat dipisahkan. Oke, lanjut. Nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem. Nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem berarti kandungan arti dari kelima sila. Pancasila merupakan satu kesatuan nilai. Artinya, Pancasila pertama, sila pertama berkaitan dengan sila kedua, tiga, empat, dan lima. Oke, lanjut. Nilai-nilai Pancasila sebagai suatu sistem. Sebagai suatu sistem, nilai Pancasila itu ada bersifat objektif dan subjektif. Ada yang diakui kebenarannya secara universal, terlepas dari apakah ada individu atau bangsa yang mengakuinya atau tidak. Kemudian ada yang merupakan hasil perenungan, pemikiran kritis, dan kesepakatan bangsa Indonesia sendiri. Oke, lanjut. Kita masuk bab 3, yaitu etika Pancasila. Nah, etika Pancasila ini yaitu pengertian konsep etika, di mana etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang berarti adat istiadat dan kebiasaan, eh, yang dimana etika adalah cabang filsafat yang mempelajari nilai-nilai dan norma-norma moral yang menentukan perilaku manusia dalam hidupnya. Oke. Kemudian perbedaan etika dan moral. Moral itu merujuk pada ajaran atau wejangan atau patokan tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak agar menjadi manusia yang baik. Nah, sedangkan etika yaitu refleksi kritis dan rasional atas moralitas, dan etika ini mempertanyakan dasar dan validitas dari norma-norma moral, di mana etika adalah filsafat moral. Lanjut. Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika berarti Pancasila itu menjadi landasan, acuan, dan tujuan dalam menilai baik buruknya sikap dan tindakan manusia Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat. Oke, lanjut. Pancasila sebagai etika politik. Maksudnya, Pancasila itu sebagai etika politik memiliki nilai-nilai Pancasila sebagai sumber norma, prinsip moral pada para penyelenggara negara dan politisi, serta seluruh warga negara dalam menjalankan aktivitas politik. Kemudian etika politik dan Indonesia, yaitu penerapan nilai Pancasila dalam praktik kehidupan yang ada di Indonesia dan mencakup norma-norma moral yang seharusnya dipegang oleh para aktor politik, pemerintah, partai politik, wakil rakyat, masyarakat dalam menjalankan kekuasaan dan mempengaruhi kebijakan politik. Lanjut, sistem legitimasi etis adalah pengakuan dan penerima masyarakat terhadap suatu kekuasaan atau kebijakan yang didasarkan pada keyakinan bahwa kekuasaan atau kebijakan tersebut sesuai dengan prinsip moral, nilai kebaikan, kebenaran, dan keadilan yang dianut oleh masyarakat. Kemudian legitimasi etis, legalisitas, dan sosiologis. Nah, ada tiga jenis legitimasi yaitu etis, legalitas, kemudian sosiologis. Nah, hubungan di antara ketiganya di mana kalau etis atau moral ini berdasarkan pada kesesuaian prinsip moral, sedangkan legalitas ini didasarkan pada kesesuaian dengan hukum. Legitimasi sosiologis mengacu pada penerimaan dan dukungan aktual dari berbagai besar masyarakat. Kita masuk bagian keempat, Pancasila sebagai ideologi. Nah, Pancasila sebagai ideologi artinya bahwa ideologi itu ide atau gagasan, sedangkan
Logos ilmu. Jadi ideologi berarti ilmu tentang gagasan atau ilmu tentang cita-cita. Nah, kemudian fungsi ideologi itu memberikan kerangka pemahaman dan penafsiran terhadap dunia, kemudian menjadi sumber norma, nilai, dan aturan yang mengatur tingkah laku individu, kemudian menyatukan berbagai kelompok sosial, suku, agama, dan budaya, dan sebagai identitas nasional dan sebagai pendidikan dan sosialisasi, dan kontrol sosial. Nah, macam-macam ideologi ini adalah liberalisme, komunisme, kapitalisme, fasisme, nah, anarkisme, feminisme, dan ideologi agama atau teokrasi. Sedangkan dari Pancasila sebagai ideologi adalah ideologi negara dan bangsa Indonesia, yang berarti Pancasila itu merupakan sistem gagasan atau nilai dan cita-cita yang menjadi landasan, panduan, dan tujuan dalam kehidupan bermasyarakat. Oke? Nah, perbandingan ideologi Pancasila dengan yang lain. Ini kita lihat dari liberalisme, komunisme, sosialisme, dan dari Pancasila. Kalau liberalisme, politik hukumnya itu demokrasi liberal, di mana hukumnya itu untuk melindungi individu. Dan dalam politiknya itu mementingkan individu. Artinya liberal, ini individu. Komunisme itu bersama. Sosialisme ini untuk kolektivitas, kebersamaan juga. Masyarakat dengan negara. Nah, ini artinya nih kalau komunisme ini hukum untuk melanggengkan komunis. Oke? Sedangkan Pancasila menjunjung tinggi keadilan, yaitu individu dan masyarakat. Kalau ini individu saja, masyarakat ini individu dan masyarakat. Sedangkan ekonomi peran negaranya ini kecil, swasta, kapitalisme. Sedangkan ini monopoli, negara ini lebih dominan. Ini peran negaranya kecil karena dia berupa individu, ini dominan karena masyarakat, kemudian ini pemerataan, sedangkan ini tidak terjadi monopoli yang merugikan masyarakat. Sedangkan dari segi agama, ini bebas memilih agama atau tidak beragama, harus dijauhkan dari masyarakat. Artinya dia ini tidak memilih agama. Sosialisme ini mendorong berkembangnya kebersamaan, yang ini memilih satu agama, wajib. Oke? Itu perbedaan. Kemudian dari segi peranan fungsi ideologis Pancasila sebagai bagi bangsa Indonesia, yaitu sebagai pandangan hidup, ya, tolak ukur hidup, dasar negara Republik Indonesia, kemudian sebagai ideologi nasional, jiwa dan kepribadian bangsa, tujuan serta dan cita-cita, perjanjian luhur bangsa dan alat pemersatu bangsa. Nah, kemudian peran fungsi ideologi Pancasila sebagai bangsa Indonesia, di mana sebagai pandangan hidup. Lanjut, bagian kelima Pancasila dan Hukum Dasar Negara. Nah, yang pertama adalah Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum mengandung arti bahwa semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia itu tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, jadi semuanya tuh harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, tidak boleh bertentangan. Lanjut, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Undang-Undang 1945 dan memiliki kedudukan yang lebih tinggi karena memuat pokok-pokok pilar yang mendasari lahirnya batang tubuh Undang-Undang 1945. Oke, lanjut. Sistem ketatanegaraan Indonesia menurut Undang-Undang 1945, yaitu pasca amandemen menganut prinsip kedaulatan rakyat yang dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar dengan pembagian kekuasaan ada tiga, legislatif, eksekutif, yudikatif, dan dengan adanya lembaga negara yang saling berinteraksi dan mengawasi. Kemudian yang keempat, hak asasi manusia di Indonesia, di mana dijamin oleh Undang-Undang 1945 dan berbagai peraturan undang-undang lainnya, dan prinsip HAM ini universal dan diakui dan diintegrasikan dalam sistem hukum Indonesia, meskipun dengan kekhasan konteks nasional. Kemudian bagian 6. Oke, ini bagian terakhir ya. Pengertian Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional. Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional berarti bahwa nilai-nilai Pancasila menjadi kerangka, dasar, arah, dan tujuan dalam setiap aspek pembangunan bangsa. Nah, pembangunan harus berorientasi pada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan sosial sesuai dengan Pancasila. Kemudian, eh, Pancasila sebagai paradigma pembangunan politik. Sebagai paradigma pembangunan politik, Pancasila itu harus menjadi landasan etis dan moral dalam penyelenggaraan kehidupan berpolitik. Misalnya, penegakan hukum, partisipasi masyarakat, penghormatan terhadap perbedaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian Pancasila sebagai paradigma pengembangan kampus.
yaitu di mana menjadi mencangkup demokrasi yang berkeadilan, penegakan hukum, partisipasi masyarakat, dan penghormatan terhadap perbedaan yang ada. Kemudian Pancasila sebagai paradigma reformasi, artinya perubahan yang dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara harus tetap berorientasi pada Pancasila. Karena reformasi tidak boleh menghilangkan jati diri bangsa dan harus bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Oke, lanjut. Pancasila sebagai paradigma pembangunan hukum dan keagamaan. Di mana pembangunan hukum maksudnya Pancasila sebagai sumber nilai dalam pembentukan dan penegakan hukum. Hukum tersebut harus mencerminkan rasa keadilan, kemanusiaan, dan persatuan sesuai dengan nilai Pancasila. Sedangkan dari pembangunan keagamaan, Pancasila ini harus menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan. Tapi setiap warga negara harus memiliki agama. Satu orang itu memiliki satu agama. Dan pembangunan bidang keagamaan beragama dan berkeyakinan. Kemudian memperkuat toleransi dan kerukunan antar umat beragama. Jadi, ini akhir dari materi kita. Sebagai landasan negara, Pancasila dan Undang-Undang itu adalah pondasi. Ya, jadi Pancasila itu bukan hanya sebagai hafalan, tapi sebagai pedoman hidup. Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia harusnya cinta terhadap Indonesia dan memahami dasar negaranya, menghormati konstitusinya, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam setiap langkah kita. Karena itu merupakan adalah wujud nyata bahwa kita memiliki tanggung jawab sebagai warga negara. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Maaf kalau pengucapan saya terlalu cepat karena ini dibatasi oleh waktu dan ini sudah sangat berlebih. Jadi saya mohon maaf, Pak. Terima kasih atas waktunya. Dan apabila ada salah kata pada penyampaian materi mengenai pendidikan Pancasila, yaitu ada 6 bagian bab, mungkin saya minta maaf dan saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.